Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi pada seluruh mahasiswa. Kita masuk bagian kedua dari materi pertama, pengantar algoritma dan struktur data. Adapun standar kompetensi, siswa memahami konsep algoritma. Yang kedua, mahasiswa memahami konsep struktur data. Di pertemuan pertama ini ada 4 materi yang akan kita pelajari, dan kita sudah mempelajari 2 materi, algoritma dan notasi algoritma. Di bagian kedua ini kita mempelajari materi ketiga, bahasa pemrograman, dan materi keempat, struktur data. Algoritma dikatakan efektif jika dijalankan oleh sebuah pemroses, yaitu komputer. Komputer merupakan alat bantu dalam menjalankan perintah-perintah di algoritma. Agar komputer paham perintah yang dimaksudkan, maka perintah tersebut harus ditulis dalam bahasa komputer. Algoritma yang ditulis dalam bahasa komputer disebut program. Ada 2 terminologi dalam bahasa pemrograman, yaitu belajar memprogram dan belajar bahasa pemrograman. Ini berbeda maknanya. Belajar memprogram, yang pertama itu menyusun langkah penyelesaian masalahnya. Yang kedua, membuat urutan langkah penyelesaian masalah secara general. Berbeda dengan belajar bahasa pemrograman. Dalam belajar bahasa pemrograman itu mempelajari bahasa pemrograman, sintaks, statementnya, dan teknik operasionalnya. Yang kedua, belajar membuat program komputer dari bahasa pemrograman itu. Berdasarkan tingkatan bahasa komputer, maka dapat dibedakan menjadi bahasa tingkat rendah dan bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat rendah adalah bahasa yang instruksinya langsung dikerjakan komputer tanpa ada penterjemah. Disebut juga dengan bahasa mesin. Sementara bahasa tingkat tinggi ini bahasa yang dekat dengan bahasa manusia. Nah, supaya komputer bisa memahami apa perintah yang ditulis, maka perlu mesin penterjemah dalam bentuk interpreter atau compiler. Contoh bahasa tingkat tinggi ini adalah Java, C, Python, PHP, VB, dan sebagainya. Nah, bahasa pemrograman ini itu wajib dikuasai oleh seorang developer atau programmer untuk membangun sebuah aplikasi. Jumlah bahasa pemrograman cukup banyak, dan seorang developer atau programmer tidak harus menguasai seluruh bahasa pemrograman yang ada. Cukup menguasai 1 atau 2 bahasa pemrograman. Menurut TOB, salah satu lembaga riset yang telah beberapa tahun itu membuat peringkat bahasa pemrograman terpopuler di dunia yang diwujudkan dalam bentuk TOB Programming Community Index. Yang screenshot yang tampil ini saya ambil di edisi bulan September 2020. Bisa dilihat di website tob.com, TOB Index. Nah, itu menempatkan bahasa C sebagai bahasa pemrograman terpopuler. Nah, bahasa C sendiri adalah bahasa tertua yang dikembangkan sekitar tahun 70-an. Nah, ini menjadi bahasa dasar untuk mempelajari bahasa pemrograman yang lain. Karena bahasa C adalah induk dari beberapa bahasa pemrograman lain seperti Java, C++, C#, Python, PHP, dan beberapa bahasa lain yang mirip sintaknya dengan C. Mesin penerjemah C adalah compiler. Bahasa pemrograman Java mempunyai kelebihan dalam beberapa bagian dibandingkan bahasa C. Java ini mesin penerjemahnya menggunakan teknik compiler.
Nah, kelebihannya adalah multi-platform, jadi dapat berjalan di server, PC, HP, dan lain-lain. Mempunyai konsep OOP, kemudian library-nya lengkap, sehingga mudah bagi programmer dalam mencari referensi. Karena saking populernya, banyak orang yang menulis program menggunakan Java. Mempunyai teknologi J2ME yang digunakan untuk aplikasi mobile. Nah, penulisan program Java saat ini bisa dilakukan secara online. Ya, bisa dicari di Google ya dengan kata kunci online Java atau ke alamat situs yang ada di slide ini. Bahasa yang ketiga adalah bahasa Python. Ini mesin penerjemahnya interpreter. Python ini free. Kemudian digunakan secara luas saat ini, terlebih dengan banyaknya penerapan algoritma machine learning, di mana Python itu menyediakan banyak fungsi untuk menjalankan algoritma machine learning. Bersifat object oriented programming juga, dan termasuk dalam bahasa tingkat tinggi. Nah, penulisan program Python bisa dilakukan secara online di halaman berikut, pnative.com, online Python code editor to execute Python code, atau di programmist.com, Python programming online compiler. Nah, ini adalah moto Python, mudah dipelajari, mudah untuk diajarkan, mudah untuk digunakan, mudah untuk dipahami, dan mudah untuk mendapatkannya. Berikut ini adalah teknik dalam menerjemahkan pseudocode ke dalam bahasa Java. Pseudocode kita namanya adalah function Euclidean. Nah, yang dalam bahasa Java baris 1, 2, 3 sampai dengan 4 ini adalah header-nya bahasa Java. Jadi wajib sebuah bahasa Java itu harus punya kelas, harus ada fungsi atau metode main. Nah, fungsi Euclidean yang ada di pseudocode itu kita terjemahkan dalam metode Euclidean. Ya. Nah, bila di dalam pseudocode tidak ada tipe data, maka di dalam bahasa pemrograman harus disebutkan tipe datanya. Nah, kemudian ini mengikuti aturan ya dalam pemrograman Java. Kalau di pseudocode kita tengok tidak ada titik koma ya, tapi kalau di bahasa Java ini kita harus ikut aturan. Bila titik komanya di akhir baris tidak ada, maka akan muncul pesan kesalahan. Pada bahasa Python, penulisan program itu relatif lebih sederhana dibandingkan bahasa Java. Di bahasa Java, tadi kita lihat bahwa ada 4 baris yang menjadi header yang wajib ditulis dalam bahasa Java. Di Python tidak ada. Nah, ini terlihat langsung ketika kita menuliskan fungsi Euclidean di pseudocode, itu langsung ditranslasi ke dalam fungsi Euclidean di Python dengan kata kunci def. Nah, untuk menyatakan bahwa baris di bawahnya merupakan bagian dari fungsi, maka kita berikan titik 2 setelah nama fungsi. Nah, di Python tidak ada titik koma di akhir baris seperti halnya Java. Kemudian tidak ada juga simbol buka kurung kerawal untuk menandakan awal blok dan tutup kurung kerawal untuk akhir blok. Ya, kita untuk menutup blok program seperti halnya di perintah while ini, agar perintah return tidak masuk dalam bloknya while, maka kita cukup beri spasi 2 kali. Nah,
Jadi otomatis nanti perintah return M itu akan sejajar dengan perintah while yang mengindikasikan bahwa perintah ini atau perintah return M ini bukan bagian dari perulangan statement while. Data merupakan fakta atau kejadian di dunia nyata. Fakta tersebut disimpan atau disajikan dalam bentuk gambar, tulisan, sinyal, suara, ataupun simbol. Nah, data perlu disimpan di memori ataupun di disk. Nah, agar data dapat digunakan secara efektif, maka kita memerlukan teknik penyimpanan dan pengaturan data yang baik. Jenis-jenis struktur data secara garis besar ada dua, yaitu struktur data primitif, yang kita sebut juga struktur data yang built-in dengan bahasa pemrograman, jadi sudah tersedia ya. Kemudian struktur data non-primitif, yang kita sebut sebagai struktur data bentukan. Kita akan fokus pada struktur data non-primitif ini, ya. Itu ada 3 komponen, array, list, dan files. Array dan list ini disimpan di memori, sementara files disimpan di disk. List terbagi dua lagi, yaitu linear dan non-linear. Yang linear punya 2 komponen, yaitu stacks dan queries. Non-linear ada grabs dan trees. Array merupakan kumpulan item dengan tipe yang sama, disimpan di lokasi memori yang berdekatan. Linked list adalah struktur data linear seperti array, namun elemen yang disimpan di lokasi memori itu terpisah. Elemen dari list terdiri dari 2 item, yaitu data dan referensi ke elemen berikutnya. Linked list terdiri dari list yang linear dan non-linear. List yang linear itu mempunyai 2 komponen, yaitu stack dan query. Stack, prinsip kerjanya adalah menyimpan elemen atau data menggunakan aturan LIFO, last in first out, atau FILO, first in last out. Jadi data yang terakhir masuk itu yang pertama akan diambil. Ini stack ini nama lainnya adalah tumpukan. Jadi bayangkan bagaimana tumpukan piring, ya. Jadi piring yang paling atas itu adalah piring yang terakhir diletakkan dalam tumpukan. Nah, pasti piring itu yang akan diambil duluan. Sementara query ini menyimpan elemen menggunakan aturan FIFO, first in, first out. Di query ini antrian. Jadi data yang pertama masuk itu yang akan dikeluarkan pertama. List yang non-linear itu mempunyai 2 komponen, yaitu binary tree. Binary tree ini sifatnya hierarki, jadi setiap elemen atau setiap data itu memiliki 2 cabang. Cabang kiri dan cabang kanan. Jadi setiap elemen punya 2 elemen lagi. Komponen yang kedua adalah graph. Graph ini mempunyai vertex dan edge. Jadi vertex ini sebenarnya adalah elemennya atau datanya. Atau kita bilang juga node-nya. Sementara edge adalah penghubungnya. Jadi yang menghubungkan antara satu elemen dengan elemen yang lain itu adalah edge. Dengan pemilihan struktur data yang baik, maka problem yang kompleks dapat diselesaikan sehingga algoritma dapat digunakan secara efisien. Operasi-operasi penting dapat dieksekusi dengan sumber daya yang kecil, memori yang relatif kecil,
dan waktu eksekusi yang cepat. Oleh karena itu, tidak semua struktur data itu sesuai dengan permasalahan. Sebagai contoh, ada masalah yang memerlukan eksekusi yang cepat, maka kita perlu tipe data array. Ya. Cuma array ini ada kelemahannya. Datanya tidak bisa ditambah karena sifatnya statis. Nah, kalau kita ingin datanya dinamis, ya, maka kita pakai linked list. Ya, cuma punya kelemahan, waktu eksekusinya relatif lebih lambat daripada array. Nah, ini ada tugas pertama, yaitu bagaimana mendapatkan air sebanyak 4 liter dari 2 buah ember yang volumenya berbeda. Yang ember A volumenya 5 liter dan ember B volumenya 3 liter. Ya. Nah, jadi tidak ada ember bantuan seperti contoh kasus menukar isi kopi dengan susu. Nah, ini bisa nanti kita terapkan juga dalam penukaran dua buah nilai, ya, dengan memanfaatkan dua parameter. Pada tugas kedua, carilah satu permasalahan komputasi sederhana. Kemudian Anda jelaskan struktur data yang menurut Anda sesuai untuk menyelesaikan permasalahan komputasi ini. Kemudian tuliskanlah notasi algoritmanya, ya. Anda bisa pilih dari 3 notasi yang sudah kita pelajari. Nah, nanti Anda submit di Classroom pada subjek tugas pertama. Kita sudah sampai di akhir pertemuan. Bila ada pertanyaan atau ada hal yang belum Anda pahami, dapat ditanyakan atau dituliskan di kolom komentar, atau dapat Anda tanyakan langsung di online meeting pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih saya ucapkan atas perhatian yang sudah diberikan, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.